pagi Bapak Guru. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, kabar baik. Baik Bapak Guru, saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 untuk Kabupaten Sika, khususnya di SD Impresara. Untuk menjawab tugas-tugas yang diberikan kepada kami, maka pada hari ini saya akan melakukan wawancara tentang bagaimana kepala sekolah dalam menangani kasus-kasus dengan mengambil sebuah keputusan. Karena itu hari ini saya akan berwawancara dengan Bapak dengan dipandu oleh beberapa pertanyaan-pertanyaan penting dalam penanganan sebuah kasus dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah Bapak siap? Oke, saya siap dengan senang hati. Terima kasih Bapak. Kita bisa mulai ya? Ya. Dengan pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cerita. Mengangkat satu kasus. Dalam menghadapi sebuah kasus yang menyangkut dilema etika ini, etika moral ya. Ya. Jadi itu biasanya kalau menghadapi kasus-kasus seperti ini kita mengatasi dengan yang pertama kita bisa mengadakan diskusi dengan mungkin beberapa guru senior yang ada. Tapi kalau itu juga mungkin belum mengambil atau belum ada jalan keluarnya, kita bisa berembuk bersama lewat pertemuan dengan semua unsur yang ada di sekolah. Baik, itulah cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang dalam hubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti Bapak bisa mengangkat satu kasus supaya bisa mengambil satu keputusan. Ya, baik. Seperti yang kasus yang dialami di awal tahun ajaran itu, setelah semua guru dengan kepala sekolah sudah mempunyai kesepakatan untuk bisa dalam pertemuan resmi untuk pembagian tugas mengajar, ya, tugas mengajar kelas. Ada seorang ibu guru ini mendapatkan tugas mengajar di kelas 1. Tapi waktu itu beliau ini terima, tetapi tidak lama kemudian beliau mengalami atau meminta untuk cuti untuk melahirkan. Sehingga pada waktu itu memang betul-betul kita mengalami dilema. Setelah dipercayakan guru itu menangani kelas 1, di saat yang sama beliau mengajukan cuti untuk melahirkan, sehingga kelas 1 ini mengalami kekosongan. Terpaksa kami mengambil sikap untuk menggantikan beliau ini, karena dalam tahun itu juga kita sudah memilih ada pemberlakuan IKN, ya toh? Ya. IKN. Nah ini baru tahap awal untuk kita memperlakukan kelas 1 dan kelas 4 untuk bisa diajarkan atau diperkenalkan kurikulum baru, kurikulum Merdeka Mengajar ini, sehingga kami sangat kesulitan waktu itu. Tapi setelah itu kami berembuk bersama lagi lewat pertemuan. Kami mempercayakan atau menggantikan ibu guru ini karena mengalami atau menjalankan masa cutinya dengan ibu guru baru atau ibu guru yang selama ini menangani guru mata pelajaran, sehingga dia bisa mengisi kekosongan yang ada.
itulah kasus yang dialami di kelas 1. Di kelas 1. Itu tentang guru yang izin untuk cuti. Cuti bersamaan dengan ini, waktu itu ada tahun ajaran baru dipercayakan untuk beliau menangani atau menghadapi kelas 1. Ya. Baik, Bapak sudah mengangkat sebuah kasus, yaitu kasus yang terjadi di kelas 1, itu tentang pembagian tugas di awal tahun, kemudian setelah dibagi, ibu itu mengalami kesulitan, yaitu dia harus cuti untuk melahirkan. Baik Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama kita mengadakan pendekatan kepada guru yang sudah dipercayakan ini untuk mengajar di kelas 1, apakah bisa dia menjalankan cutinya dengan mungkin beberapa hari, atau dia bisa mengatur waktu untuk dia bisa datang dan mengajar di kelas 1. Tapi kenyataannya beliau tidak bisa menjalankan tugas ini, sehingga kami mengambil langkah selanjutnya, mengadakan pendekatan kepada guru sebagai penggantinya itu untuk sementara mengajar di kelas 1, mengisi kekosongan. Oh iya, itu langkah yang Bapak ambil untuk sementara waktu, menggantikan guru mata pelajaran untuk mengajar di kelas 1, sehingga di kelas 1 tidak mengalami kekosongan. Baik Bapak, itulah jalan keluar yang Bapak ambil. Kemudian ada hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Untuk kasus seperti ini, tentu saja anak-anak ini karena menghadapi guru baru, mereka juga tidak menerima begitu saja toh. Iya, karena menghadapi guru yang selama ini berbeda dengan ini mereka punya guru itu, sehingga perlu ada penyesuaian seperti guru yang masuk juga, karena dia ini selama ini dipercayakan menjadi guru mata pelajaran di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, sehingga perlu ada penyesuaian karena dia menghadapi kelas 1, kelas yang mungkin selalu kelas yang harus butuh perhatian penuh, butuh perhatian penuh, butuh guru yang ada itu sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk bisa mengabdikan diri atau mengajar yang lebih khusus lagi di kelas 1 ini, karena mengajar di kelas 1 ini tidak sama dengan mengajar di kelas-kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Apalagi pemberlakuan kurikulum baru ini, kelas 1 dan 4. Kelas 1 ini harus mengajarkan atau menerapkan pola-pola yang betul-betul bisa diterima oleh anak kelas 1. Oke, baik Bapak untuk informasi tentang tantangan. Memang tidak mudah seorang guru kelas tinggi ketika dia diperbantukan ke kelas rendah pasti banyak mengalami tantangan. Apalagi siswa-siswa yang sudah mengenal gurunya sendiri, ketika mendapat guru baru pasti mereka merasa tidak nyaman. Perlu ada waktu untuk penyesuaian. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang bagi Bapak itu melihat itu sebagai suatu hal yang sangat efektif dari kasus yang telah diangkat tadi? Kalau
hal-hal seperti ini yang paling efektif itu kita guru atau kepala sekolah mengadakan pendekatan kepada guru-guru, terutama guru yang menggantikan guru kelas 1 ini, ya diharapkan untuk mampu menerapkan ilmu yang didapat dengan dari berbagai mungkin latihan-latihan, dari berbagai mungkin sumber-sumber dari media, supaya dia bisa menerapkan itu dengan tepat sasaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Berarti guru itu harus kreatif Kreatif, juga. ya. Iya. Supaya bisa menarik perhatian siswa-siswi. Apalagi kelas 1 itu dia pasti butuh banyak yang lebih kreatif. Ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak harus jalankan? Kalau umpamanya untuk guru-guru kelas dengan guru mata pelajaran, kadang-kadang kita menyelesaikannya di tempat juga, tetapi kadang-kadang lewat teknik-teknik yang dilakukan oleh kepala sekolah, seperti mengadakan pemantauan, ada pertemuan-pertemuan yang memberikan semangat kepada guru-guru kelas, guru-guru mata pelajaran yang ada di sekolah, dan mungkin juga kita bisa melihatnya lewat supervisi yang dijalankan, supaya kita bisa melihat bagaimana semangat kerjasama ini dalam penerapan ilmu dari guru ke siswa. Oh, berarti Bapak sudah punya program untuk membuat supervisi untuk guru-guru dalam setiap kelas. Saya memberikan apresiasi untuk Bapak karena Bapak punya program tertentu yang harus dilakukan untuk memantau guru-guru dari kelas 1 ke kelas yang lain. Baik Bapak, selain itu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambil keputusan dalam sebuah kasus-kasus dilema? Apakah keputusan ini Bapak mengambil sendiri, ataukah Bapak melibatkan orang-orang yang Bapak percaya untuk mengambil sebuah keputusan? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk memajukan pendidikan di suatu lembaga itu perlu kerjasama, perlu kolaborasi, kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru-guru. Dan langkah yang diambil itu sebelum kita mengadakan pertemuan, saya selalu berkonsultasi atau bisa dengan guru-guru senior, guru-guru senior yang ada, kira-kira kita bisa mengambil langkah-langkah yang bagaimana berdasarkan masukan-masukan dari guru-guru senior yang ada, kita bisa mengambil suatu keputusan, atau kalau perlu keputusannya itu diambil bersama, berarti langkah selanjutnya itu kita bisa membuat sebuah pertemuan sehingga guru atau kepala sekolah bisa meminta aspirasi dari semua guru-guru yang baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Dalam hal seperti ini, apakah Bapak tidak akan melibatkan pengawas atau orang tua dalam hal-hal seperti ini? Kalau untuk melibatkan orang tua, itu mungkin ada saat-saat tertentu seperti pembagian laporan itu baru disampaikan mungkin sekolah mengalami permasalahan-permasalahan yang perlu kerjasama dengan orang tua. Lalu dengan pengawas sifatnya itu kita melaporkan saja, sifatnya melaporkan. Mungkin ada kasus-kasus yang mungkin tidak bisa dipecahkan, bisa diteruskan ke pengawas. Tetapi kalau sudah diatasi oleh kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di sekolah, berarti itu sudah
dianggap bisa diselesaikan. selesai. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, dari kasus-kasus dengan solusi-solusi yang sudah diberikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, pembelajaran yang bisa dipetik itu saya rasakan bahwa perlu adanya kerjasama antara kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di lembaga ini. Tanpa kerjasama berarti ini untuk pendidikan atau proses jalannya pendidikan di SD Iyarat ini saya kurang bagus, ya kan? Kerjasama. Lalu pembelajaran yang berikutnya supaya untuk mengatasi hal-hal seperti memajukan pendidikan ini kita perlu disiplin lagi, ya. Disiplin waktu, ya. Disiplin dari administrasi dan lain-lain supaya sekolah kita ini bisa maju, supaya bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Baik Pak, itulah sesuatu hal yang kita petik, Ya. perlu. Nah, di dalam sebuah lembaga perlu ada nilai kolaborasi. Ya, kerjasama. Kolaborasi bekerjasama antara kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang ada di lembaga. Baik, terima kasih Bapak untuk jawaban-jawaban yang telah menghantar saya untuk boleh menyelesaikan tugas saya. Saya berterima kasih dan saya tetap memohon dukungan dari Bapak untuk proses-proses pendidikan selanjutnya. Dan saya minta maaf kalau memang dalam proses wawancara ini ada hal yang kurang menyenangkan. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat siang Mama Guru. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Baik Mama Guru, saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sika, berasal dari Kecamatan Koting, khususnya di SD Impresan. Untuk mewujudkan tugas pendidikan saya, maka saya diminta untuk melakukan wawancara. Wawancara itu menyangkut pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pasti Mama Guru sudah lama atau menjadi kepala sekolah. Belum lama juga. Pasti sudah banyak makan garam. Iya, setidaknya ada pengalaman yang bisa Luar disampaikan. biasa. Nah, dalam hal wawancara ini saya disuguhkan oleh beberapa pertanyaan penonton supaya mengarahkan pikiran kita untuk saling berdialog. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan etika atau rujukan moral? Kalau melihat kasus, sebenarnya banyak kasus. Di satu lembaga pendidikan itu pasti banyak kasus karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan. Jadi pasti banyak kasus. Tapi kasus di sini yang paling nampak atau mungkin misalnya mungkin saya bisa katakan kasus yang siswa. Boleh. Kalau kasus siswa ini misalnya tindakan guru terhadap salah satu siswa di mana menyebabkan anak itu minder dan mengambil keputusan untuk tidak datang ke sekolah. Itu kasus itu, dan mungkin juga selain itu, tapi saya rasa yang perlu diselesaikan kalau kasus yang lain mungkin masih bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi kalau kasus ini menyangkut masa depan anak, jadi itu yang perlu kita segera selesaikan atau harus dituntaskan. Luar biasa, itu kasus tidak mudah ya. Yang betul seperti apa Ibu katakan bahwa dalam sebuah lembaga tidak mungkin tidak ada kasus.
pasti punya kasus, tapi tergantung kasus itu, ada kasus yang berat dan kasus yang ringan. Terus bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu sama-sama benar, terutama yang mengandung nilai kebajikan. Kebajikan. Iya, yang nilai kebaikan. Nilai kebaikan dan kebajikan. Pertama tuh saya harus mencari tahu penyebab apa masalah dulu. Terus siapa yang terlibat dalam masalah itu. Mencari tahu dulu kasusnya seperti apa. Lalu setelah itu kita lakukan pendekatan terhadap orang yang terlibat dalam kasus itu. Mengidentifikasi masalah apa sebenarnya yang terjadi. Dan setelah itu kita lihat kembali apakah masalah itu melanggar atau tidak, terus sesuai dengan perilaku yang seharusnya adat istiadat kita di tempat itu boleh atau tidak, sehingga baru kita ambil langkah selanjutnya. Baik Ibu, Ibu sudah mengungkapkan semua jalan keluar, solusi yang terbaik untuk mengambil langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi. Pertama, langkah-langkah yang pertama itu saya melakukan pendekatan terhadap individu atau kelompok yang bermasalah itu. Terus yang kedua, kita kalau sudah jelas masalahnya seperti ini, berarti saya biasa diskusikan dengan teman-teman bagaimana tindakan yang harus kita lakukan ini, karena kita tidak bisa walaupun saya sebagai kepala sekolah, saya tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, karena sekolah itu kuat kalau guru-gurunya juga bekerja sama. Jadi saya harus tanya bagaimana sebaiknya. Lalu saya sampaikan niat saya kalau masalah seperti anak dan anak yang dirinya seperti itu, bagaimana kalau saya pendekatan rumah. Jadi kunjungan rumah dan kita mencari tahu sebelum itu kita harus latar belakang anak seperti apa, lalu kita lakukan kunjungan rumah dan itu kita harus dalam waktu yang tidak boleh lama, karena mengingat anak itu harus belajar. Iya. Jadi dalam waktu yang sesingkat mungkin atau diusahakan jangan terlalu lama supaya kita kunjungan. Baik Ibu, dengan dialog kita sama-sama luar biasa, saya memberikan apresiasi untuk Ibu untuk dialog yang luar biasa dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi tidak gampang ya, mengambil sebuah keputusan itu kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, berkolaborasi dengan orang tua yang kita merasa hal itu penting, itu kita harus bekerja sama. Lalu Ibu, kira-kira dalam pengalaman dan kasus yang Ibu alami selama ini, apakah Ibu mengalami tantangan dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika? Oh iya, tantangan itu atau hambatan itu ketika kita merasa tindakan kita itu benar, tetapi ada pihak-pihak lain yang masih ragu. Jangan, itu mungkin hasilnya bisa tercapai atau tidak dengan keputusan seperti ini. Nah, kita pertimbangkan lagi hasil. Tetapi dalam suatu mengambil keputusan, kembali kita juga harus mendengarkan suara hati, suara hati kita. Kalau memang langkah itu lebih mengutamakan di antara kedua kepentingan bersama, satu menjaga perasaan satu tidak menjaga kepentingan satu. Tetapi kita harus prioritaskan, kita harus bisa pilih mana yang lebih diutamakan, yang risikonya lebih kecil. Itu menjadi suatu pegangan saya untuk mengambil keputusan.
memang harus bijak ya, Iya, dalam mengambil keputusan harus bijak dan harus berpikir positif positif. supaya persoalan atau permasalahan itu dapat diselesaikan. Diselesaikan dan tidak menjadi atau menjadi luas. Iya. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap sangat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu ini mungkin sudah bukan kasus ini saja efektif, Iya, bisa bisa kasus lain. Sebenarnya kasus banyak, Iya. termasuk kenakalan anak-anak remaja ini. Mereka mengambil sebenarnya anak itu dasarnya anak baik, tapi karena satu pergaulan lingkungan ini, karena mereka sekali masuk dan ambil bola di dalam ruangan ini, keluar lalu ketahuan oleh teman-teman. Nah, kasus-kasus yang ini saya pernah melibatkan orang tua. Iya, betul. Melibatkan orang tua. Jadi tapi yang paling efektif sepanjang orang tua, gurunya, teman-teman yang saksinya, dan kami langsung selesaikan secara damai. Nah, selesaikan langsung pembinaan dengan catatan kasih dengan kita punya cara yang bagaimana yang membuat anak itu tidak rasa tersiksa. Iya. Ya, Dia mendidik. jadi dia tidak rasa bahwa jadi hakimi atau tersiksa, sehingga waktu itu panggil orang tua, panggil gurunya, dan kami berkomunikasi, lalu ambil keputusan bilang, oh ya, nanti lain kali tidak boleh lagi, tidak boleh diulangi lagi seperti itu. Dan itu yang paling efektif. Terus yang akhirnya selesaikan juga, diselesaikan juga, dan orang tuanya juga setuju. Kami berterima kasih bahwa ada kerjasama yang baik antara orang tua, guru, juga masyarakat ada sekitar itu yang lihat itu. Oh baik sekali, kita ini anak ini usia berapa ya? Iya. Mau beranjak umur seperti ini. Jadi kita yakin bahwa anak itu pasti berubah ke arah yang baik karena dia masih dalam proses ya. Nah, itu salah satunya. Terus seperti kasus yang tadi yang paling efektif itu saya rasa melakukan kunjungan rumah itu yang penting. Jadi langsung selesaikan itu kasus ini. Terus ada yang kelas 1 ini juga sama, anak itu ketika neneknya di sana meninggal, anak itu hampir 2 minggu. Dan yang paling efektif waktu itu tanpa saya bikin program atau diskusi dan teman, tapi puji Tuhan, mungkin itu campur tangan Tuhan. Jadi ketika guru kelas 1 dikatakan dulu ini silakan masuk kelas 1, andai kan namanya itu. Sampai di sana mungkin ada sesuatu kedekatan. Jadi spontanitas saya kembali saya ambil langkah yang tadi mau tidak mau kita sebenarnya suara hati saya dulu. Kan kita juga etika kita jadikan sebagaimana, tapi mau tidak mau saya harus lakukan anak. Dengan waktu yang singkat berpelukan Mona besok ibu punya tahu kalau dia sudah besoknya dia datang. Jadi saya rasa pengalaman saya ini kasus-kasus yang seperti itu, pertama kita harus terbuka. Iya, Terbuka itu penting. Nah, jadi kita harus terbuka dengan sesama guru kita, terbuka supaya mengambil langkah itu benar-benar efektif. Jadi kita jangan terlalu berbelit-belit yang membuat kasus itu panjang. Sehingga masalahnya itu juga terkatung-katung, tidak pernah diselesaikan. Nah, jadi kita harus terbuka dan bergerak cepat. Nah, kalau sudah lihat kasus seperti ini, keadaan seperti ini, jadi kita harus berpikir cepat, bertindak cepat, ambil langkah yang tepat. Luar biasa Ibu.
Luar Ini biasa dari terus ya. semua, iya betul. Dari semua ini kasus-kasus yang telah diangkat, lalu ada begitu banyak cara untuk mengidentifikasi, cara untuk mengambil langkah, semuanya ibu sudah lakukan. Dari semua itu pasti ada hal yang kita belajar atau yang menjadi hal penting untuk kita ambil bagi kita, khususnya sebagai ibu kepala dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika. Dari semua pengalaman-pengalaman kita cerita dari awal sampai akhir tadi, kira ada satu hal yang ibu petik yang menjadi pengalaman dalam mengambil keputusan dilema. Kesimpulan. Iya, yang kesimpulan. Kesimpulan akhirnya itu saat kita terus. Saya rasa sudah panjang lebar dijelaskan. Sudah dipanggil. Bisa membuat Kesimpulan yang terakhir itu bahwa kita bekerja dengan tulus, ambil keputusan itu selain kerjasama, berkolaborasi dengan guru, dengan orang tua, ini terus kepedulian kita, ketulusan kita, niat kita, dan jangan lupa yang terakhir segala sesuatu itu kita tetap berpedoman pada Tuhan. Bahwa segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat apapun masalah, ketika kita kembali berserah padanya, pasti akan terselesaikan. Jadi ketika saya menghadapi masalah, saya bisa bagaimana berikan saya petunjuk supaya saya bisa selesaikan masalah ini dengan baik, yang tidak merugikan baik saya, guru saya, siswa saya, juga orang-orang sekitar saya. Memang Tuhan adalah andalan kita. Segala sesuatu pasti akan terselesai kalau kita mengandalkan Tuhan. Terima kasih Ibu untuk waktunya, untuk pengalamannya, untuk senyumnya yang luar biasa. Salah satu motivasi untuk saya ketika besok-besok saya menjadi seorang pemimpin, saya harus belajar banyak. Iya, jadi seorang pemimpin itu yang pertama itu harus rendah hati. Itu jangan sekali-sekali anggap diri kita melebihi orang lain. Harus rendah hati. Harus rendah hati. Ketika kita rendah hati, terbuka jalan untuk kita. Ketika kita menyimpan suatu kebencian atau yang mengganjal, segala itu buntu. Kita harus rendah hati. Rendah hati bahwa kita masih membutuhkan orang lain, dan orang lain masih punya kelebihan yang bisa kita petik, kita ambil untuk menjadi bekal kita untuk menapaki karier kita selanjutnya. Karena itu saya sudah petik apa yang saya dengar hari ini menjadi pengalaman untuk saya ketika saya dipercaya menjadi seorang pemimpin. Iya. Supaya saya lebih berpositif dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Untuk Terima kasih dukungan juga. dan Semoga pengorbanan. sukses. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya.